kembali lagi kita di podcast Kopmaholic bersama Best One. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sinergi milenial Hatta dalam meningkatkan perekonomian bangsa melalui ekonomi kreatif. Nah, pada tema kali ini kita akan didampingi dengan dua tamu spesial yakni dari teman-teman pengurus Kopma UNES. Wah, sangat menarik sekali ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu dari teman-teman pengurus Kopma UNES, silahkan. Halo, aku Dinda Putri Amelia. Salam kenal buat teman-teman Beswan. Halo semua, salam kenal teman-teman Beswan. Aku Katarina Amelia, biasa dipanggil Cata. Oke, setelah perkenalan nih ya kan udah tahu nih ada Kak Dinda dan Kak Cata. Gimana nih tanggapan dari teman-teman pengurus Kopma UNES sendiri terkait tema yang akan kita angkat hari ini? Wah, tema hari ini bagus banget ya kalau didiskusiin. Sebenarnya ekonomi kreatif tuh apa sih gitu? Mungkin kita lebih sering nyebutnya dengan ekokraft. Nah, kalau dari sisi pemahaman aku, ekokraft itu lebih ke konsep di era ekonomi modern yang mengandalkan ide dan kreativitas SDM. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berpengaruh dengan perekonomian. Biasanya ekokraft itu didukung dengan adanya industri kreatif. Oke, itu baru dari segi pemahaman ekonomi kreatifnya aja. Nah, kalau boleh tahu untuk subsektornya sendiri tuh ada apa aja ya, Kak? Nah, kalau masalah subsektornya sendiri itu banyak banget, mulai dari fashion, kuliner, musik, iklan, fotografi, aplikasi, desain juga ada. Pokoknya semua yang tadi aku bilang itu masuk ke subsektor ekokraft. Oke, tadi kan Kak Cata udah nyebutin beberapa subsektornya ya. Nah, kalau menurut Kak Cata sendiri yang paling bertumbuh pesat tuh apa ya, Kak? Menurut aku sih yang paling bertumbuh pesat itu ada kuliner sama fashion ya. Soalnya kan kalau kuliner sama fashion itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Apalagi masyarakatnya juga membutuhkannya kuliner sama fashion, makan sama baju-baju. Nah, makanya pertumbuhannya itu menurutku yang paling pesat. Wah, bener juga ya. Jadi karena emang semua orang butuh, jadi bisa menjadi peluang tersendiri di industri kreatif. Nah, untuk tips nih, ada nggak kira-kira dari teman-teman pengurus Kopma UNES memberi sedikit tips atau mungkin pengetahuan tentang strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Nah, mungkin bisa dari Kak Dinda dulu atau Kak Cata, boleh? Silahkan. Oke, mungkin dari aku seperti memberikan insentif mungkin buat para pelaku usaha agar mereka lebih berkembang dan menumbuhkan kreativitas mereka kayak gitu. Bisa juga membuat roadmap seperti menyusun program-program yang komprehensif. Kemudian juga bisa mengadakan atau kita mengikuti pelatihan tentang ekokraft itu gitu, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif sendiri kayak gitu. Itu aja sih mungkin tips dari aku. Mungkin Cata bisa menambahkan. Wah, sebenarnya udah cukup lengkap nih yang disampaikan Dinda tadi. Tapi mungkin tambahan tips dari aku bisa juga nih diterapkan, yaitu memberikan perlindungan hukum untuk produk ekokraft seperti haki. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar nggak ada pembajakan dan yang penting biar lebih berkembang, bisa menyiapkan investor untuk pengembangan karena bagaimanapun kita tetap memerlukan dana. Banyak sekali ya tips yang diberikan dari teman-teman pengurus Kopma UNES. Nah, tentunya diskusi kita hari ini sangat bermanfaat ya bagi orang-orang sekitar kita, terutama terkait pemahaman ekonomi kreatif dari mulai subsektor sampai strategi kita sudah bahas di sini. Gak kerasa nih kita udah mau selesai pembahasan tema hari ini terkait sinergi milenial Hatta dalam meningkatkan perekonomian bangsa melalui ekonomi kreatif.
Nah, sangat menyenangkan sekali berdiskusi dengan teman-teman pengurus Kopma UNES. Terima kasih teman-teman pengurus Kopma UNES telah menyempatkan waktunya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman di rumah yang menyaksikan acara podcast Kopmaholic bersama Best One hari ini. Sampai jumpa lain kali. See you next time.